Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Priola Ruang Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang bagaimana tindakan mitigasi bencana. Jadi ini berkaitan dengan kelanjutan materi kita sebelumnya tentang jenis dan karakteristik bencana yang ada di Indonesia terutama ya. Oke, tanpa berbahasa basi kita langsung saja membahas ya bagaimana sih tindakan mitigasi terhadap bencana-bencana yang ada di Indonesia terutama ya, yang saat ini sedang melanda maupun yang pernah melanda negara kita, sehingga kita nanti bisa tahu ya hal-hal apa yang akan kita lakukan ketika bencana tersebut tiba-tiba datang. Ya, semoga tidak ya. Ya, minimal ketika terjadi bencana kita bisa melakukan hal-hal yang sangat membantu ya untuk mengurangi terjadinya kerugian harta benda maupun jiwa ya. Oke, silakan simak materi berikut ini. Selamat menyaksikan. Mitigasi bencana alam ya. Kita kemarin sudah membahas tentang jenis dan karakteristik. Sekarang kita melihat bagaimana tindakan mitigasi bencana alam. Apa yang Anda ketahui tentang mitigasi? Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, ya ini pra ya, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Penyadaran ini sangat penting juga ya. Mungkin saat ini seperti menyadarkan masyarakat bagaimana pentingnya memakai masker, mencuci tangan, menyediakan menjaga jarak dan lain sebagainya. Ini bentuk dari upaya mitigasi terhadap COVID-19 ya. Sedangkan adaptasi bencana adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulus bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampak-dampaknya yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang bermanfaatnya. Ada namanya adaptasi bencana, ini penyesuaian sistem alam ya dan manusia ya. Jadi kita akan bisa beradaptasi ya dengan keadaan jika bencana tersebut sering terjadi atau terjadi berterus-terusan seperti saat ini lah ya. Lanjut, bagaimana sih penanggulangan bencana alam? Penanggulangan bencana ya dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana dengan cara membangun infrastruktur tadi yang memacu atau mendorong ya. Misalnya tsunami ya atau gempa ya, dibangun peringatan gempa ya, peringatan tsunami ya di daerah yang rawan tsunami atau longsor atau banjir atau gempa tadi ya. Ini dilakukan sebelum ya. Kemudian sedang terjadi bencana juga dilakukan ya, dengan ketika terjadi bencana muncullah alarm tadi atau peringatan ya. Kemudian setelah terjadi bencana ya dengan membangun infrastruktur, pemberian bantuan dan seterusnya ya. Di mana tahap penanggulangan ini melalui tahap pencegahan ya. Kemudian tahap tanggap darurat ini saat terjadi bencana ini ya. Tahap rehabilitasi ya, setelah dan tahap rekonstruksi pembangunan kembali ya. Jadi ada 4 tahap utama dalam penanggulangan bencana alam ya. Penanggulangan bencana alam maupun bencana yang lainnya ya. Dimana tahap-tahap ini ya harus dilaksanakan secara komprehensif ya dan terintegritas ya. Bencana alam ya seperti gempa bumi, banjir, tsunami dapat terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Dari hal tersebut, pelajaran apa yang dapat Anda ambil ya, serta apa sikap Anda jika mengalami bencana tersebut. Nah, ini sangat penting sekali ya. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Gimana sih seharusnya yang akan dilakukan? Konsep mitigasi bencana yang berdasarkan undang-undang ya, terdapat prinsip-prinsip penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cepat dan tepat ya. Ini sangat penting sekali karena bencana ini dapat merugikan harta benda dan jiwa, maka harus dilakukan secara cepat dan tepat ya. Kemudian kita harus memprioritaskan ya, hal mana yang lebih didahulukan ya. Kemudian dilakukanlah koordinasi dan keterpaduan ya, baik dari masyarakat maupun dari lembaga penanggulangan bencana ya. Kemudian berdaya guna dan berhasil, ini penting sekali ya tujuannya ini. Kemudian adanya
tapi transparansi ya, dan akuntabilitas ya, ini penting sekali ya. Kemudian ada melakukan kemitraan ya, pemberdayaan non diskriminatif ya, tidak membedakan suku agama ya. Yang terakhir adalah non proletisi. Non proletisi ini artinya tidak ada unsur memaksakan ke agama ya. Ini beberapa kali bencana yang pernah terjadi ya, ada unsur-unsur pemaksaan agama, dimana ketika orang kesusahan malah diajak pindah agama dengan modus memberikan bantuan. Ini banyak sekali terjadi ya. Semoga tidak terjadi di negara kita ya, walaupun kemarin isu-isunya ada gitu. Oke, bencana alam yang terjadi di Indonesia ini sangat beragam ya. Hal ini terjadi karena posisi Indonesia secara geografis yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam ya. Maka kita harus mempersiapkan kemungkinan bencana alam yang terjadi di daerah kita tersebut ya. Oke, bagaimana sih mitigasi bencananya ya? Yang pertama kita lihat gempa bumi ya. Gempa bumi ini terjadi di daerah yang dulu ya, yang tektonik ya, maupun daerah yang ada gunung api ya. Untuk kita di Kalimantan ya bisa jadi terjadi, walaupun intensitasnya sangat jarang sekali dan sangat minim lah ya. Walaupun seperti itu ya, namun kita tetap mempersiapkan ya, jika suatu waktu kita pergi ke daerah yang rawan gempa ya. Sebelum terjadi gempa ya, kita harus membangun rumah tahan gempa ya, atau anti gempa ya, seperti di Jepang gitu ya. Dengan membuat rumah-rumah yang dengan fondasi kuat serta bahan bangunan yang ringan. Seperti di Jawa itu ya, menggunakan genting dan seterusnya, itu sangat rawan ya. Ketika terjadi gempa akan mudah roboh ya. Saat ini rumah tahan gempa itu sangat banyak ya, dengan menggunakan konsep baja-baja ringan itu. Ini akan sangat membantu ya untuk tahan gempa. Walaupun dia baja ringan ya, tahan akan gempa, tapi ya sangat rawan terhadap angin puting beliung nanti ya. Kemudian saat terjadi gempa, bagaimana upaya kita? Yang pertama, segeralah selamatkan diri dan keluarga dengan keluar dari rumah ya, menjauhi gedung-gedung tinggi, pohon-pohon ya, carilah tempat lapang ya. Kemudian jauhi retakan-retakan seperti ini ya, jauhi tiang listrik ya. Kemudian setelah terjadi gempa bumi, waspada dengan adanya gempa susulan ya. Jangan langsung masuk ke dalam ya. Jika berada dalam gedung ya, segeralah keluar menggunakan tangga ya. Jangan menggunakan lift ya. Atau kalau udah terjebak dalam gedung ya, carilah meja ya. Meja yang keras ya, jangan meja kaca ya. Berlindung di bawahnya ya. Ini sangat penting sekali ya, karena ketika terjadi runtuhan ya, atap-atapnya jatuh ke bawah, wah ini sangat berbahaya sekali ya. Lanjut letusan gunung api ya. Sebelum terjadi gunung api ya, membuat peta zonasi kawasan bencana alam ini tugasnya dari BNPB ya. Jadi ada peta-peta kawasan rawan ya, nanti akan ada peringatan-peringatan siaga 1, 2 dan seterusnya ya. Aktivitas gunung api ini biasanya bisa dipantau melalui badan meteorologi ya biasanya, dan ada lembaga khusus yang menangani tentang gunung apian ya. Dia akan memberikan instruksi nanti ya sebelum terjadinya letusan gunung api, dimana sebelum gunung api meletus ini biasanya ditandai dengan banyaknya muncul gempa-gempa kecil ya. Nah, untuk hal tersebut ya udah bisa membuat ini lah ya, peta zonasi ya, kawasan di mana saja daerah rawan akan bencana, daerah yang akan dilahar dan seterusnya ya. Biasanya udah bisa diprediksi ya. Walaupun tidak bisa akurat ya, kapan pastinya terjadi gitu ya. Kemudian saat terjadi letusan gempa ya, melindungi diri dari abu letusan gunung api dengan memakai masker, menjauhi ya daerah gunung api. Kemudian biasanya pemerintah sudah melihatkan titik-titik pengungsian ya, maka larilah ke daerah tersebut ya. Jangan lari malah ke tempat yang zona kawasan yang berbahaya gitu ya, zona merahnya. Kemudian setelah terjadi letusan gunung api, penanganan terhadap korban bencana dan pembangunan kembali dan seterusnya lah ya. Ini gunung api ya. Kemudian tsunami.
Sebelum terjadi tsunami ya, menanam pohon yang bercabang seperti bakau ya di pinggir-pinggir pantai sebanyak-banyaknya ya. Dimana tanaman seperti ini ya akan memperlambat ya proses ya, bukan menghentikan secara maksimal ya. Karena gelombang tsunami ini sangat tinggi ya, minimal dengan adanya pohon-pohon yang rapat itu gelombang tsunami bisa agak sedikit berkurang ya, lokasi yang dijangkaunya karena terhambat oleh hutan bakau yang lebat ya. Kalau udah terbuka loss gitu ya, jadi mudah sekali ya tsunami sampai masuk ke kota dan seterusnya gitu ya. Kemudian saat terjadi tsunami ya segera menuju tempat yang lebih tinggi. Biasanya daerah-daerah yang udah rawan tsunami atau pernah terjadi tsunami udah dilakukan mitigasi ya, seperti simulasi bencana ya, dan dilihatkan peta-peta rawan bencana, daerah mana yang akan berpotensi ya, kemudian larinya kemana ya udah dijelaskan. Kemudian ada nanti bel peringatan ya, oke bahaya tsunami gitu ya, maka otomatis saat terjadi tsunami ya masyarakat di sekitar udah paham lah ya bagaimana cara untuk menghindarinya. Kemudian setelah terjadi tsunami, menangani korban yang mengalami luka-luka bahkan meninggal dan seterusnya, yang memberikan bantuan. Next, banjir. Ini yang mungkin sering terjadi di daerah kita ya. Sebelum terjadi banjir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyebab banjir ya, misal oleh sampah, penebangan hutan, pembakaran dan seterusnya ya. Kemudian saat terjadi banjir ya, segeralah mengungsi mencari daerah yang aman ya, matikan listrik ya, kemudian simpan barang-barang berharga di tempat yang tinggi atau di bawah ya barang-barang berharga. Setelah terjadi banjir, analisis kerusakan dan kebutuhan ya, bantuan dan seterusnya. Kekeringan ini terjadi karena Indonesia mengalami kemarau ya. Tadi banjir karena kita musim hujan, kekeringan karena terjadi kemarau. Kekeringan jangka pendek ya, kekurangan air bersih, maka harus diperhatikan bagaimana upaya menyiapkan air bersih ya. Walaupun ya saat ini bencana kekeringan ini sangat sulit diprediksi ya, karena musim yang ada di negara kita ini ya udah mulai berubah ya, sangat sulit diprediksi. Namanya musim kemarau ya, musim hujan dan sebaliknya. Walaupun ada faktor lain seperti El Nino dan La Nina ya. Kekeringan jangka pendek tadi ya, bisa ditanggulangi dengan kurang maksimalnya sarana dan prasarana air bersih tadi ya, dengan cara memaksimalkan ya air bersih, menyiapkan penampungan air ya. Kemudian jika terjadi jangka panjang rusaknya lingkungan sekitar sumber mata air dan waduk, maka ini pernah terjadi dulu ya kekeringan jangka panjang, maka harus mempersiapkan dan menghemat air lah ya. Hal yang paling penting juga diperhatikan ketika terjadi musim kekeringan ini ya, hindari melakukan pembakaran ya, ini akan sangat memperparah musim kemarau ya, ketika perbanyak pembakaran hutan maupun pembakaran lahan. Tanah longsor ya, ini juga bisa terjadi di daerah kita ya. Sebelum terjadi longsor ya, tidak membangun rumah di daerah longsor ya, segera menyelamatkan diri dengan keluar rumah jika terjadi hujan besar ya. Daerah yang mereng atau lereng seperti ini ya akan sangat rawan terjadi longsor, maka hindarilah membangun rumah daerah seperti ini ya. Kemudian jangan menebang pohon ya, yang ada di sinilah penahannya ya. Kemudian ketika terjadi hujan besar, maka segeralah ya menghindar, menjauhi atau mengungsi ya, karena potensi untuk terjadi longsor ini sangat besar ya untuk daerah yang curam seperti ini. Untuk kita daerah Sanggau juga banyak ya daerah-daerah yang berlereng, maka hindari. Kemudian setelah terjadi longsor, mengerahkan tim penyelamat jika ada yang masih tertimbun longsor ya. Kemudian banjir bandang ya, sebelum terjadi banjir bandang tidak melakukan penebangan pohon di hutan, ini penting sekali ya. Saat terjadi segera mengevakuasi ya, menyelamatkan diri korban yang selamat ke tempat yang lebih aman ya. Kemudian setelah terjadi melakukan kajian ya, bagaimana sih solusi dampaknya ya, kemudian upaya pencegahannya.
Kebakaran hutan ya, sebelum terjadi kebakaran hutan, Kartalu apa sih? Penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan kebakaran hutannya, serta membuat undang-undang lah ya, supaya masyarakat yang skala besar nih, biasanya perusahaan-perusahaan ini untuk tidak melakukan kebakaran hutan ketika atau saat musim kemarau ya. Ketika sudah terjadi, bagaimana upayanya, yaitu menjauhi daerah yang sedang saat terjadi kebakaran hutan ya. Kemudian melakukan upaya untuk mengurangi ya, misal daerah lahan gambut itu biasanya kebakaran hutan bisa sampai ke bawah ya, karena tanah-tanah gambut itu kan berasal dari pohon-pohon atau daun-daun yang kering ya, biasanya kebakaran bisa sampai ke tanah ya. Mana upaya untuk menguranginya ya, bisa membuat parit ya, dengan cara mencangkul nanti bisa memutus rantai kebakaran hutannya biar tidak sampai ke pemukiman atau dekat dengan wilayah pemukiman. Maka setelah terjadi kebakaran hutan, melakukan reboisasi ya pada lahan yang terbakar. Angin puting beliung ya, sebelum terjadi angin puting beliung ya, membuat peta daerah rawan bencana puting beliung ya, saat terjadi segera berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Cari ya, bangunan kokoh ketika biasanya puting beliungnya nampak ya. Maka kalau bisa kita hindari ya, walaupun susah diprediksi kemana akan perginya dia ini gitu. Setelah terjadi angin puting beliung, mendirikan tempat penampungan korban bencana ya. Yang saat ini terjadi ya, bencana virus corona ya, dimana virus corona ini ya termasuk jenis bencana yang udah beberapa tahun ini ya tidak selesai gitu ya. Walaupun ini bukan jenis bencana alam ya, namun bagian dari wabah penyakit yang sangat berbahaya sekali ya, bencana non alam ini ya, dimana mungkin kita udah banyak tahu lah ya bagaimana sih cara kerja atau gejala si virus corona ini, bagaimana pencegahan dan penanganannya ya. Dimana gejalanya seperti ada demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, kemudian hidung itu tidak bisa mencium bau ya. Ini gejala yang aktif ya, walaupun yang tanpa gejala itu juga banyak ya. Kemudian pencegahannya cuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker ketika flu dan sebagainya ketika keluar rumah ya. Kemudian melakukan jaga jarak ya, teman-teman, hindari kontak langsung dengan manusia ya. Jika tidak kunjung sembuh, segera periksa diri ke rumah sakit ya. Kemudian saat ini udah ada vaksinnya. Walaupun vaksin cara kerjanya juga nggak langsung divaksin langsung bebas kebal dari corona gitu ya, nggak bisa memakan waktu ya untuk prosesnya. Namun vaksin ini merupakan salah satu upaya lah untuk mengurangi ya, serta mencegah terjadinya penyebaran virus corona yang semakin meluas ya. Oke, demikian ya terkait pembahasan tentang penanganan ya, bagaimana upaya untuk mengurangi atau mitigasi bencana. Kesimpulannya ya, Indonesia ini secara posisi ya menyebabkan rawan terhadap bencana alam terutama. Kemudian warga negara Indonesia harus mengetahui tentang mitigasi bencana yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam. Jadi sudah dijelaskan sedikit lah ya tentang bagaimana upaya menanggulanginya. Oke, demikian penjelasan materi kita tentang mitigasi bencana alam ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus channel kita. Saya Apriyadi, salam geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.